Hai, selamat datang kembali di channel Wahigo, dan di video kali ini saya kedatangan barang baru nih dari JT. Ini adalah speaker JTS8. Anyway, sebelumnya juga saya udah pernah nge-review JTS7 dan speakernya sampai sekarang saya pakai karena kualitasnya itu edan ya, bisa dibilang itu wah mantep lah pokoknya. Nah buat kalian yang baru nonton, ini adalah JTS7 nih. Ini bentuknya kayak tumbler gitu. Dan ini sampai sekarang masih saya pakai dan enggan saya jual karena memang kualitasnya bisa dibilang wadaw ya, mantap. Di bawahnya ini dia ada kayak subwoofernya yang bisa ngegeter-geterin meja gitu. Jadi seolah-olah kayak suara itu ngegema gitu deh. Enak pokoknya. Nah, tapi karena kali ini saya kedatangan lagi speaker JT, ini adalah JTS8, yang mana artinya kalau secara angka ini adalah adiknya dari si JTS7. Ini adalah penerusnya ya. Nah, makanya kita akan melihat di sini kira-kira seperti apa kualitasnya. Apakah lebih bagus dari S7? Mari kita unboxing. Oke, jadi di sini selain ada speakernya, di sini juga ada kabel aux-nya. Terus ada juga manual book dan kartu garansi yang jadi satu seperti ini. Ini garansinya 2 tahun JT, dan kalau rusak sih biasanya ganti baru. Garansinya biasanya 1 tahun ya elektronik, tapi JT berani 2 tahun. Saya salut sih sama JT. Dan ada kabel charger Type-C juga buat ngecharge si JTS8. Oke, ini dia speakernya, dan nanti untuk detailnya bakal saya sertakan b-roll ya, insya Allah saya bakal bikinin b-rollnya, saya kasih tahu detailnya seperti apa untuk speakernya. Karena sekarang kondisinya sedang tidak mungkin karena saya sedang membuat video unboxingnya. Nah, ini quick review aja, saya akan ngetes nanti beberapa fitur ya, atau kualitas suaranya, terus nanti fitur apa aja yang ada di sini, dan beberapa spesifikasi yang nantinya mungkin bakal saya bacakan juga untuk kalian. Ini bentuknya sih kalau menurut saya ya, kalau untuk setup gaming sih nggak masuk ya. Untuk setup minimalis juga kurang. Kayaknya kalau saya lihat dari bentuknya ini memang dikhususkan buat traveling sih, dan emang kayaknya lebih cocok kalau buat dipakai di luar rumah atau di outdoor ya. Kayak buat camping misalnya, buat liburan nanti nih tahun baru kan, mungkin ada yang mau liburan atau mungkin ada yang mau camping gitu, ngecamp, bisa bawa speaker ini atau ke villa dan lain sebagainya. Untuk dipakai di bengkel juga ini kayaknya keren sih. Dan ini saya keluarin lagi dusnya karena tadi lupa untuk kasih tahu detail-detail kelebihan dari si JTS8 ini. Dan memang kalau bisa dibilang ini kita nggak bisa compare dengan JTS7 karena memang untuk modelnya sendiri ini udah pasti beda. JTS7 dengan JTS8 ini udah berbeda jauh. JTS7 bentuknya aja lebih kecil dan JTS8 ini jelas lebih besar, dan di sini untuk spesifikasinya pun sepertinya lebih tinggi. Yang pertama ada speakernya yang 75 mm. Ini di atas dari JTS7. Untuk surround sistemnya masih sama 360 derajat high power. Type-C charging juga masih sama. Di sini adalah 15 playtime. Sementara itu untuk JTS7 itu kemarin kalau nggak salah ya, itu 10 jam ya, kalau nggak salah 10 jam atau 6 jam ya. Intinya nggak nyampe 15 jam. Untuk Bluetooth versionnya masih menggunakan 5.0. TWS teknologi juga jadi masih sama ya. Kalian bisa pakai 2 JTS8 ini kanan kiri untuk mendengarkan stereo sound. Seperti misalnya kalau kalian mau dengerin audio dari movie atau menonton movie di rumah, itu bisa pakai TWS teknologi. Jadi beli 2 ini nanti bisa di pairing gitu, dua-duanya pakai TWS teknologi. Nah, di sini juga ada aux cable yang udah saya kasih tahu tadi. Di sini juga kalian bisa pakai TF card. Jadi ini bisa di play offline pastinya. Nah, ini untuk baterainya 5000 mAh, lebih besar 500 mAh dari JTS7. Ini udah kelasnya kelas HP lah ya, 5000 mAh itu udah handphone. Jadi memang cocok banget sih kalau kalian mau pakai JTS8 ini buat keluar-keluar. Jadi buat traveling dan segala macam itu udah pasti bagus banget. Di bengkel juga kayaknya ini bagus banget sih. Dan ini charging time-nya 5 jam. Standar untuk baterai sebesar ini harusnya standar sih. Jangan samakan dengan handphone karena handphone punya chipset. Ada yang mengatur arus dayanya jadi biar lebih efisien. Kalau ini nggak ada chipset, nggak ada apa-apa, cuman baterai aja. Jadi dia memang outputnya juga tidak sebesar di handphone gitu ya. Kalau kalian pakai charger handphone nanti yang ada bolong baterainya. Jangan. Atau cepat rusak biasanya sih kalau kayak gitu. Nah, di sini di bagian atas juga ada garansi 2 tahun IPX6 waterproof. Bisa dibilang downgrade kali ya. Karena di JTS7 itu IPX8 udah terbukti anti air ya, bisa dicelupin ya.
Jadi itu udah nggak masalah kalau dibawa mandi. Sementara ini IPX6 waterproof, saya nggak tahu sih IPX6 itu tahannya segimana. Tapi rasa-rasanya kalau IPX6 itu nggak bisa sampai dicelupin deh. Kayak masih percikan-percikan air itu masih oke. Jadi kalau kalian mau pakai di pinggir kolam renang sih harusnya aman. Di bagian bawahnya ada tulisan lagi 200 jam battery life. Ini standby time-nya, bukan play time-nya. Dan ini kelebihan selanjutnya adalah deep bass. Jadi udah pasti ini ngebass banget. Nah, sebelum saya kasih tahu kualitas audionya, saya mau bahas dulu detail dari produknya atau material yang digunakan. Jadi di bagian atasnya ini dia didominasi oleh plastik, dan di sini juga ada rubber ya, yang mana ini ada beberapa tombol power, ada preview song dan sekaligus jadi tombol buat ngurangin volume. Terus ada play and pause, ada tombol plus yang artinya dia bisa digunakan untuk next song dan juga untuk nambahin volume. Di sini juga ada tombol mode biasa ya untuk gonta-ganti mode dari aux ke TF card dan ke Bluetooth. Dan di sini ada indikator yang nanti bakal kelihatan kalau kita nyalain powernya. Di sini di bagian depannya dia tuh kayak bahan mic ya. Jadi kalau kalian punya mic bahan kawat-kawat seperti ini. Terus di sini juga ada logo JT yang mana ini adalah cetakan. Jadi bukan hasil sablon atau print. Ini kayak cetakan gitu, dan ini bahannya aluminium atau besi ya. Aluminium sih harusnya. Di belakangnya juga masih sama dengan permukaan yang sama, dan di sini di belakang ini masih dengan permukaan yang sama seperti yang di depan tadi. Ada modelnya, tulisannya di sini, dan kalian bisa buka ini. Dan di sini ada berapa slot ya? Ada 3,5 mm jack audio, ada untuk TF card dan juga untuk port chargingnya menggunakan port Type C. Ini sengaja ditutup karena memang biar tahan cipratan. Kan dia kan udah IPX6. Nah, di bagian bawahnya di sini ada teksturnya gitu ya. Walaupun ini sebenarnya udah ada rubbernya juga, ada 4 anti slip juga biar nggak goyang-goyang. Dia nggak bakal geser. Aman. Sekarang kita cek kualitas audionya. Saya mau hidupin dulu nih si speakernya. Ini nggak dicas ya, langsung dihidupin aja. Wow, audionya surprise. Ini power on-nya lebih besar audionya daripada GTS 7. Pairing. Wow, sekarang kita mari play satu lagu. Well, we got his attention. What the hell was step 2? What's the story upstairs? The power surrounding the cube is impenetrable. Thor's right. We got to deal with these guys. How do we do this? Oke, itu dia pengetesan audionya, dan menurut saya pribadi ya, kalau soal bass ya, saya lebih suka bassnya si GTS 7 karena bassnya lebih dalam, lebih deep gitu, lebih duk duk duk. Ke meja juga berasa banget getar gitu karena mungkin ini ada subwoofernya ya. Tadi kalian coba cek deh videonya GTS 7 reviewnya. Lebih oke ini bassnya ya. Tapi ini di indoor. Saya nggak tahu kalau di outdoor seperti apa powernya. Karena saya belum coba. Nanti kalau saya jalan-jalan mungkin ya. Tapi kalau sekilas dari pas saya ngetes barusan, itu soundnya, volumenya lebih mantap ini ketimbang ini.
ini lebih keluar. Dia punya ukuran speaker yang lebih besar, otomatis audionya juga bisa lebih gede gitu, lebih keluar ketimbang dari si GT ini. Ini memang didesain khusus untuk di outdoor sih, makanya itu dia dikasih ukuran speaker yang lebih besar ketimbang yang ini. Ini juga sebenarnya buat outdoor sih, cuman kayak lebih individual lah. Ini lebih untuk pribadi atau mungkin untuk ya 2-3 orang yang gak terlalu banyak. Kalau ini mungkin, ini kalau untuk 10 orang ngumpul satu keluarga pun pakai satu speaker ini saya rasa cukup sih. Ya, jadi pada intinya adalah GTS 8 ini berbeda dengan GTS 7. Peruntukannya juga untuk outdoor dan indoor itu beda. Memang kalau secara fisik ini memang diperuntukkan untuk outdoor, untuk yang ekstrim, untuk keluar, naik gunung segala macam. Ini bawa ini kehujanan nggak akan mati. Ini direndam di air juga nggak akan mati, baterainya juga kuat. Tapi ini lebih ke traveling, camping gitu-gitu, kayak untuk ke villa dan segala macam. Ini sama-sama outdoor, tapi kalau ini kayaknya lebih ke sport. Sementara ini untuk travel. Jadi beda ya outdoornya ya. Ya, semoga video ini membantu dan pada intinya apakah ini worth it? Worth it. Tapi untuk traveling aja, untuk keluar, untuk outdoor. Kalau untuk indoor saya tidak rekomendasikan karena banyak yang lain yang lebih catchy lah tampilannya ya. Untuk indoor mah nggak usah terlalu gede-gede sih suaranya. Ini mau untuk outdoor aja sih kayaknya. Oke, sekian dulu video kali ini. Makasih banget buat kalian yang udah simak videonya sampai habis. Segitu dulu aja video unboxing dan pengetesan kualitas suara dari GTS 8. Kalau kalian mau beli produknya atau mau beli speakernya, linknya udah saya taruh di deskripsi video. Thank you guys for watching. See you on my next video. I'm Wahyugo. I'm signing out.